supaya kita lebih mendalam dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah Tuhan telah berikan pada kami. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, sudah menyembah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Sucikan hati pikiran kami, ampuni segala kekurangan kami Bapa. Kami akan menerima firman-Mu dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang hadir, urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan yang menangani kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menyampaikan firman Tuhan untuk sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita menikmati makanan rohani ya saudara. Kalau makanan jasmani di restoran di mana ya mungkin bagaimana, oh enggak enak, oh keasinan dan sebagainya ya. Tapi firman Tuhan mari kita terima dengan senang hati ya. Baik itu pahit, manis. Oh ya. Baik pahit, manis, asin, kecut ya. Kita harus terima dengan senang hati ya. Karena firman Tuhan itu adalah makanan yang kekal, yang menjamin kehidupan kita untuk yang akan datang ya. Ya saya diberikan kesempatan, kadang saya ini kelebihan jam ya. Mari saya akan mengajak untuk kita mendalam firman. Bagaimana kata firman Tuhan pagi hari ini ya. Judul firman Tuhan pada pagi ini saya akan berikan judul hanya 2 suku kata ya. Tegas. Apa saudara? Tegas. Ya, harus ada ketegasan, tegas ya. Cuma 2 ya. Ini firman Tuhan. Mari saya ajak saudara membaca di dalam Bilangan ya. Bilangan pasal 22. Bilangan buku depan ya. Kejadian, Keluaran, apa itu? Bilangan ya. Imamat Bilangan ya. Buku keempat. Mari sama-sama, saya tidak bacakan semua tapi saya akan membahas beberapa ya. Bilangan 22 ayat 1 sampai dengan 41 dan yang lain banyak ya sampai 24. Tapi saya singkat saja karena waktu. Di sini dikatakan pasal 22, kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Nah ya, sebelumnya ini dikatakan di sini di dalam pasal yang ke-21 ya. Dikatakan di situ orang Israel itu sebentar ya. Orang Israel itu mengalahkan yaitu orang Amori ya. Di dalam pasal 21 kalau saudara baca nanti di rumah ya. Karena ini waktunya singkat. Bangsa Israel itu adalah umat Allah yang menjadi kesayangannya ya. Biarpun kadang-kadang umat Israel itu bandel, tegar tengkuk ya, melawan Musa. Tapi tetap janji Tuhan menyertai umatnya ya. Kalau mereka mau menurut perintah Tuhan. Kalau enggak mau menurut perintah Tuhan ada sanksinya. Ya, melawan musuh kalah. Karena apa? Karena tidak nurut pada perintah Tuhan. Pada pagi ini ada 2 pribadi ya. Yaitu yang satu Bileam. Bileam ini adalah seorang nabi, petenung ya. Mungkin sepertinya juga seperti dukun gitu ya. Petenung ya. Ambil upah. Ya. Tapi saat ini Bileam ini menurut perintah Tuhan. Data dalam hatinya mungkin namanya orang dapat upah senang enggak saudara ya? Pasti dapat upah senang ya. Dari hal yang baik enggak boleh, apalagi hal yang tidak baik ya. Kita di sini dikatakan ada seorang raja Moab namanya Balak. Ya. Raja ini takut kepada bangsa Israel karena bangsa Israel ini jumlahnya banyak sekali ya. Tidak terhitung waktu keluar dari Mesir itu ya. Mengalahkan orang Amori, mengalahkan banyak ya bangsa Israel ini. Sehingga Raja Moab ini dia takut, gentar dikatakan di sini ya.
Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Nah ini ya, mengalahkan banyak raja-raja bangsa-bangsa ya. Maka sangat gentarlah orang Moab. Nah ini gentar, takut terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. 4. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Median, tentu saja laskar besar itu akan membabat, akan mengalahkannya, habis segala sesuatu yang di keliling kita seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Ya ini ya, raja tapi licik, takut karena tidak takut sama Allah ya. Dikatakan hatinya jelek raja ini. Ya, memanggil Bileam. Bileam ini adalah nabi yang kalau kamu katakan diberkati pasti diberkati. Kalau kamu katakan dikutuk, kutuk, ya. Karena nabi ini disertai Tuhan. Tapi ya nabi yang namanya manusia itu seperti hamba Tuhan, pendeta ya. Itu tidak semua. Ada juga yang seperti Bileam ini pakai upah. Ya. Kalau kamu kasih uang saya mau nolong kamu. Nah itu ada ya, tapi tidak tahu saya di mana ya. Seperti Bileam ini dikatakan dia itu suruh dipanggil ya, raja mengutus utusan suruh panggil Bileam. Nah ini rencana yang jelek ya. Umat Tuhan ya, bangsa Israel itu adalah kesayangannya Tuhan, jangan diganggu ya. Tuhan itu membela hambanya, membela anak-anaknya ya. Apa yang terjadi? Bileam ini ya disuruh pergi ke raja Moab ya. Ayo kutukilah bangsa Israel ini supaya aku menang kalau perang ya. Rakyatku menang, aku menang. Takut dia. Raja takut ya. Raja itu harus punya kekuasaan, punya keberanian ya, tapi takut. Karena apa? Karena bangsa Israel disertai Tuhan. Pembelaan Tuhan itu kepada anaknya, kepada hamba-hambanya ya. Coba nanti saudara baca di, sangat bagus cerita ini ya. Nah, Bileam pada waktu itu dia tidak mau datang kepada Moab ya, karena dia selalu bertanya sama Tuhan. Nah itu loh ya, ada kekurangan, ada kebenaran ya. Biarpun dia petenung cari upah ya, dikatakan dimingi-mingi sama raja, minta apa saja kamu akan beri. Seperti minggu lalu khotbahnya Cik Neng ya, Yesus diiming-imingi kerajaan dunia, semuanya punya Tuhan, punya Yesus ya. Diiming-imingi seluruh dunia. Ini bukan seistana raja, emas perak mau tak kasih, asal kamu mengutuki bangsa Israel supaya kalah, aku yang menang. Nah itu ya, itu namanya pribadi orang yang tidak baik ya. Nah itu ya, egois, aku yang menang biar itu kalah. Tapi jangan lupa Tuhan mengatakan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi umatnya dipelihara Tuhan. Ya seperti saudara sekarang jangan takut kepada santet ya. Asal itu ya. Anak Tuhan, hamba Tuhan bisa disantet enggak? Bisa apa enggak? Halo? Bisa, karena kurang berhubungan dengan Tuhan. Bukan anak Tuhan, hamba Tuhan di Surabaya saya tahu dia sendiri bercerita ya, di Jukono ya, supaya sakit bagaimana ya, suami istri, tapi suaminya bisa disantet, istrinya tidak bisa. Kenapa? Dukunnya bilang karena istrinya ini suka sembahyang, suka puasa, tidurnya malam. Nah itu loh ya, jangan lupa. Aku anak Tuhan tapi tidak membaca kitab, doa males, puasa tidak mau ya. Nah itu loh, bisa, jangan lupa. Karena tidak mengutamakan Tuhan. Seperti Bileam ini dia tidak mau. Dikatakan biarpun seisi istana aku dikasih, aku tidak mau. Karena dikatakan di sini ya, selalu mengutamakan Tuhan ya. Ini ayat yang ke sebentar ya. Ayat
yang ke-8. Berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan menjawab kepadamu sesuai ini dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadamu. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu kepada Bileam itu. Jadi tidak sembarangan dia, ayo pergi enggak, tanya Tuhan. Boleh enggak ya? Akhirnya Tuhan katakan tidak boleh ya. Tidak boleh. Bisa ke sini ya. Lalu 12 ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Jangan engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Nah ini ya. Nah. Tetapi dikatakan di situ ayat 13, bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Nah ini, tidak mau pergi ya. Di sini ayat berapa ini? 18 ya. Jangan ke sini. Ayat 17. 16 ya. Sebab setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upah. Nah ini loh ya, sangat banyak. Siapa yang tidak mau, apalagi saat ini ya, pandemi ini ya, sangat sulit keuangan ya, memberi upah yang sangat banyak. Bukan itu ya, ada lagi sini. Dan apa yang kau minta akan diberikan ya. 18. Tetapi Bileam ini tegas. Hati-hati kita ya, dimingi-mingi uang, tinggalkan Tuhan. Itu namanya tidak tegas. Seperti siapa saudara? Seperti Adam dan Hawa toh. Ya, Tuhan bilang jangan kamu makan. Nah itu loh. Kalau tegas tidak makan dia. Mungkin lupa ada bagaimana ya. Kalau makan buah ini kamu akan mati. Tapi iblis lain, kalau kamu makan buah ini kamu seperti Allah itu loh. Harus punya keputusan yang tegas. Ya, ketegasan itu penting. Akhirnya kan Hawa makan pohon itu, buah itu di tengah ya. Nah itu udah tegas. Kita harus tegas. Harus ingat, Tuhan beri ingatan yang tajam. Ingat firman. Kalau ingat firman Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Ya, seperti Bileam ini. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan, nah ini ya, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas perak seistana penuh, loh luar biasa, emas perak, kerajaan itu. Nah ya, hati-hati, emas sedikit hilang aja nangis. Firman Tuhan bilang, manusia lahir tidak apa-apa, hilangnya sudah itu miliknya Tuhan, lahir tidak apa-apa ya kan? Nah, kalau tidak punya Tuhan ya sedih nangis. Gelang 10 gram. Saya pernah kehilangan kalung. Oh, kalau dulu ya saya nangis mungkin sedih. Tapi sekarang tidak. Karena punya firman. Itu miliknya Tuhan. Jangan lupa. Gal katakan lahir gak bawa apa-apa. Pulang gak bawa apa-apa. Hilangnya sudah itu miliknya Tuhan. Itu Tuhan ganti. Nah itu loh punya firman ya. Ke sini. Seistana penuh aku tidak akan tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan. Itu loh, tidak berani. Ya, karena dia tanya Tuhan, Tuhan berfirman. Seperti Musa tuh, Tuhan berfirman pada Musa, balik berfirman pada Musa ya, itu hambanya dibela Tuhan. Ini Bileam biarpun dia ada kesalahan ya, petenung ini ya, upah ya. Tapi pada waktu itu dia tidak berani. Ya, akhirnya dikatakan ayat yang ke-20, datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi, nah ini ya, boleh pergi. Tetapi, ada tetapinya, hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau katakan. Jadi Tuhan berfirman apa itu katakan kepada Raja Balak. Jangan takut kepada raja. Jangan takut pada presiden. Kalau kita betul benar kepada siapapun. Jangan takut pada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa, firman Tuhan katakan ya. Ya, sebentar lagi ya. Saya bingung karena waktu mepet ya. Akhirnya Bileam pergi.
ya, dengan keledainya. Nah ini tadi dikatakan Tuhan itu raja segala raja, dia adalah apa nama tadi nyanyian tadi luar biasa, ya, dan dia menyelamatkan. Nah ini, ya, anak-anaknya aja dituntun, ya, dikatakan firman Tuhan itu adalah terang bagi jalanku, ya. Jadi Tuhan tahu kamu kemana, jangan ke sana. Nah itu kadang-kadang kita, oh Tuhan kok gini-gini. Nah jangan nyalakan Tuhan, ya. Ini lihat ya, Biliam ini dia pergi disuruh Tuhan pergi, tapi Tuhan tahu hatinya kita, ya. Tuhan tahu sampai seisi sedalam hati kita, sedalam-dalamnya, ya. Mungkin pada waktu itu Biliam dia pergi, dia masih punya pikiran, oh ya aku oleh upah, mungkin, ya. Sehingga dikatakan dia pergi bersama keledainya, ya. Keledai loh bisa bicara, itu kan kekuasaannya Tuhan, ya. Loh, dulu memangnya sebelum manusia jadi dalam dosa itu, ya, binatang-binatang itu bisa berbicara mungkin, ya. Nah itu loh. Dikatakan sini keledai ini sampai 3 kali dipukul oleh Biliam. Karena apa? Karena menghalang-halangi perjalanannya. Biliam mau ngelurus, keledainya belok ke kiri mau ke ladang. Satu. Malaikat Tuhan itu di depannya keledai ini, di depannya Biliam, ya, membawa pedang, tapi Biliam tidak tahu. Nah itu loh, ya. Manusia nggak tahu, binatang tahu. Nah ini loh. Binatang ini sebetulnya mau menyelamatkan Biliam. Kalau kamu terus nanti dipukul dihunus oleh malaikat, ya. Padahal yang suruh Tuhan berangkat, tapi Tuhan tuh tahu hatinya Biliam, tahu pikirannya. Dia mungkin menggebu-gebu, dia nanti dapat hadiah, mendapat upah. Nah itu, tapi Tuhan katakan sini sampai 3 kali malaikat Tuhan tuh memperlihatkan diri kepada keledainya. Yang kedua dikatakan dia tuh mepet sama tembok sehingga kakinya Biliam kepepet, ya, kecepet gitu, ya. Sehingga Biliam marah. Yang ketiga meniarap 3 kali, ya, sehingga keledai ini bisa berbicara. Tuhan yang suruh berbicara, ya. Dikatakan apakah aku pernah berbuat ini kepadamu selama aku masih dipakai sama kamu, ya, sama Biliam ini? Tidak. Kenapa? Karena aku menyelamatkan ada apa tuh malaikat Tuhan yang akan membunuh kamu, ya. Akhirnya di sini saya mau persingkat. Akhirnya malaikat Tuhan dikatakan di sini, ya. 32, berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukuli keledaimu sampai 3 kali? Lihat, nah ini, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. 33, ketika keledai ini melihat aku, nah ini, telah 3 kali ia menyimpang, nah ini loh, dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh. Nah tadi loh, tadi keledainya mau dibunuh. Nah ini, ya, manusia tidak bisa tahu kebaikan binatang, ya. Nah, itu loh, binatang masih tahu kebaikan kita. Seperti anjing, pelihara anjing, ya. Kalau ada tuan rumahnya datang, permisi kata ekornya, ya, seperti Aaron tuh punya anjing, ya, kalau datang dia, ya, menyambut, ya. Nah ini loh. Akhirnya bagaimana dikatakan di sini? Dia mau membunuh keledai, dikatakan malaikat Tuhan mau membunuh dia kalau dia tidak nurut sama binatang tadi. Loh, binatang tadi itu tidak punya perasaan, ya, Biliam ini, ya. Loh, aku suruh pergi sama Tuhan, tapi kenapa kok ada halangan begini? Nah, Tuhan tahu isi hati kita, tahu pikiran kita, ya. Lalu berkatalah Biliam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal ini jahat di matamu, aku mau pulang. Nah ini, dia mau pulang, kembali pulang, tidak mau menemui Raja Moab tadi, ya. Nah itu. Tapi akhirnya dikatakan di sini, tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Biliam, pergilah. Nah ini tadi Tuhan bilang suruh pergi. Yang pertama tadi, ya. Ini sekarang malaikat Tuhan dikatakan di sini, pergilah bersama dengan orang-orang itu, tetapi, ya, tetapi tadi juga tetapi, tahu, ya. Ini juga tetapi hanyalah, ini
perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka bala itu, ya. Nah, akhirnya Bileam datang kepada Raja Moab, ya, Ahab, ya, raja apa tadi? Balak, ya, Raja Balak, ya, Raja Moab, ya. Tetapi dia tidak mau menyerapah bangsa Israel. Dia selalu bilang buat mezbah. Jadi raja ini nurut pada Bileam, buat mezbah, di atasnya kasih lembu, kasih domba, ya. Berarti ada ucapan syukur pada Tuhan, ya. Semua apa yang Tuhan kehendaki itu dia mau katakan. Akhirnya raja tadi itu marah, ya. Aku manggil kamu tuh untuk menyerapah, untuk untuk melenyapkan bangsa Israel supaya aku menang, ya. Tapi kenapa kamu kok datang sini, ya, malah mau memberkati? Nah itu loh. Karena Bileam ini adalah nabi yang takut sama Tuhan, nurut biarpun dia ada kesalahan, ya, mau terima upah. Tapi dikatakan apa tadi? Emas perak seistana tidak mau aku, ya. Karena apa? Karena takut pada Tuhan. Seperti Yusuf takut Tuhan tidak berbuat jahat, ya. Nah itu loh. Orang yang takut Tuhan itu tidak mau berbuat jahat, ya. Kalau orang menurut firman Tuhan pasti hidupnya diberkati, ya. Akhirnya bangsa Israel menang karena disertai Tuhan. Aku berperang ganti kamu. Keluaran 14 ya. Jadi bukan kita yang berperang tapi Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa, ya. Tapi kekuasaan Tuhan menyertai bangsa Israel juga menyertai kita sekalian, ya. Tapi itu kita mari sama-sama belajar mau nurut akan perintah Tuhan. Tanya Tuhan dulu segala hal, dalam segala hal tanya pada Tuhan, ya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi ini yang singkat sebenarnya belum selesai, ya, banyak sekali. Tapi karena waktu saya sampaikan di sini, biarlah kita belajar seperti Bileam tadi, ya. Menurut perintah Tuhan, mau tanya sama Tuhan, boleh ndak berbuat ini itu, ya. Akhirnya Tuhan memberkati bangsa Israel mendapat kemenangan dari Tuhan, ya. Puji Tuhan, sampai sini Tuhan berkati kita semua, ya.